Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, dalam pertemuan atau video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya membackup data-data yang ada di komputer ke Google Drive secara otomatis. Ya, wih, kenapa harus otomatis? Kalau misal manual, kadang-kadang kita suka lupa ya. Walaupun kita punya jadwal rutin gitu seminggu sekali untuk nge-backup ke flash disk atau mungkin ke hard disk eksternal atau mungkin ke Google Drive langsung ke cloud gitu ya. Tapi kadang-kadang saat mau waktunya hari Minggu mungkin untuk nge-backup hari Sabtu, tiba-tiba ada kecelakaan. Kecelakaannya teh misalkan laptop kecemplung ke kali, tiba-tiba itu ya, atau mungkin tiba-tiba ada banjir, akhirnya laptop kerendam, atau mungkin lebih parah lagi laptopnya kecurian. Itu kan sesuatu yang force majeure gitu ya. Jadi itu nggak bisa diprediksi gitu ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita membackup secara otomatis data-data yang ada di Google Drive itu secara otomatis ke data-data yang ada di komputer secara otomatis ke Google Drive. Oke, gimana caranya? Jadi otomatis itu artinya setiap saat ya. Jadi saat ada perubahan di dalam suatu folder itu nantinya di Google Drive-nya pun akan terupdate secara otomatis gitu. Nah, gimana caranya? Hayu, langsung aja kita mulai. Ini saya mulai dari Gmail, ya. Jadi setiap akun Gmail atau mail.google.com itu dikasih sama si Google itu fasilitas Google Drive sebanyak biasanya ada 15 giga ya. Ada 15 giga. Contohnya ini nih misalkan. Jadi kita bisa masuk akun Google Drive itu lewat sini. Di titik 9 ya, di titik 9 ada Google Drive. Ini dia Drive. Atau kalau kita nggak masuk Gmail, bisa aja langsung lewat sini, drive.google.com ya. Nah, di drive.google.com ini atau Google Drive, ini setiap akun Gmailnya yang gratisan itu disediakan fasilitas 15 giga gratis, itu bisa diisi. Tapi kalau kita menggunakan akun yang lain, ini saya ada beberapa ya akun Gmail. Tapi kalau misal kita menggunakan akun Google Suite ya, Gmail for Education misalkan, ini saya menggunakan Gmail yang untuk dulu saya mahasiswa masih bisa dipakai lumayan ya. Oke. Nah, ini biasanya bukan 15 giga, tapi biasanya lebih dari 15 giga. Ini nggak dibatas nih di sini. Entah sampai berapa banyak ya bisa diisinya. Tapi ya ini bisa kita manfaatkan untuk memasukkan file-file yang bermanfaat untuk di backup ya. File-file penting khususnya. Kalau file film mah nggak penting ya. Nanti bisa kita download lagi dan cari secara gratisan. Ya. Oke. Kita langsung aja gimana caranya kita memulai untuk membackup secara otomatis pakai Google Drive. Pertama, ini ada tanda gear ini udah di Google Drive-nya ya. Ada tanda gear di sini, kita klik aja. Udah gitu kita get drive for desktop. Jadi kita install Google Drive-nya. Kenapa ke sini? Karena ini kita menggunakan akun, kita kembali ke Google ininya ya. Nah, karena yang tadi kita menggunakan Google Suite ya, Google for Education. Tapi kita nggak pengen pakai Google for Education. Kalau kita pakai Gmail Google for Education, nanti ditawarkan Drive File Stream. Jadi ini lebih high level lagi dibandingkan dengan backup dari Google Drive-nya. Apa backup dari Google Drive? Ini nih, backup and sync. Kalau dibandingkan dengan file stream. Jadi yang kita inginkan ini adalah backup and sync. Jadi kita menggunakan Gmail Google Drive dari Gmail yang gratisannya dulu ya. Nah, ini adalah aplikasi backup and sync dari Google Drive untuk membackup data kita secara otomatis. Oke, kita masuk Windows karena saya menggunakan Windows 10 di sini. Kalau yang pakai Mac mungkin di sini ya.
Oke, berhubung saya pakai Windows, kita download aja, download backup and sync. Setelah itu nanti kita akan diarahkan ke sini, google.com, drive, download. Kemudian kita cari, ini dia, for individual, bukan for team ya. Kalau for team ini untuk Google Suite ya. Jadi kita pakai for individual, backup and sync. Agree and download. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk mendownload file backup and sync. Dan setelah selesai, ini besarnya berapa? Besarnya adalah, mana tadi? Mana? Ah, ini dia. Besarnya adalah 1,25 MB ya. Saya pindahkan dulu ke desktop untuk mempermudah akses. Nah, setelah itu kita install dulu aplikasi backup and sync ini agar terintegrasi antara data yang ada di komputer kita dengan data yang ada di Google Drive. Jadi saling sinkron. Data di komputer ada, data di Google Drive juga ada, dan itu sama-sama aja ya. Nah, ini lagi installing, kita tunggu aja installation complete. Setelah instalasi komplit ini jadi bermunculan nih Google Sheet, Google Slide, Google Doc, dan Google PPT. Mana? Gak ada? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak ada kelihatannya. Oke lah. Next, what to do next? Berikutnya mungkin kita menunggu sesaat. Ini dia muncul ini nih. Backup and sync from Google not sign in. Jadi kita sign in dulu nih. Jadi muncul ini ya. Nah, muncul awan di sini. Itu artinya, nah ini khususnya welcome to backup and sync. Ini dari Google Drive. All of your files at your fingertip, di ujung jari, di si jarinya, si file-filenya. Oke, kita mulai aja get started. Kemudian kita sign in dulu. Tadi saya pengen sign in-nya pakai akun mahasiswa saya, Google Suite saya. Oke, next. Kita masukkan password. Oke, password udah masuk. Next. Nah, setelah sign in, nanti ini saya menggunakan two-step verification ya, sebentar ya. Oke, verifikasi sudah selesai. Oke, sudah bunyi di HP-nya ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah membackup data yang ada di laptop kita secara otomatis. Tuh, katanya pilih folder dari komputermu untuk secara kontinu di backup ke Google Drive. Kan menarik ya. Jadi, kita get it aja. Nah, ini kita pilih nih, folder mana yang akan kita backup secara otomatis ke Google Drive. Ya mungkin nggak semua juga kali ya, nanti penuh juga Google Drive kita. Jadi kita pilih aja, saya pengen pilih folder yang spesifik yang saya inginkan. Choose folder, udah gitu saya pengen data apa ya? Data buku-buku ebook saya di backup, data ini ya. Select folder. Nah, ini adalah data kumpulan ebook yang saya punya. Saya pengen di backup secara otomatis, soalnya di sini lumayan banyak juga ya ebook-ebook yang saya udah kumpulkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pilihan nih, kalau misal foto dan video mau diupload, kalau high quality, great visual quality at reduced file size, original quality for resolution that count again your quota. Ini mah terkait Google Foto ya. Nah, udah gitu setelah readingnya udah dipilih untuk di backup, maka kita lanjut aja ke next. Tapi sebelum next kayaknya saya lebih cenderung pilih ini ya. Karena high quality, ada program gratis dari Google Foto. Lanjut aja next. Kemudian selanjutnya ini tahap ketiga nih, Google bisa digeser nggak? Nggak bisa digeser. Ini maksudnya sync file from my drive to folder on this computer. Jadi yang di Google Drive itu kan ada my drive ya. Nih coba tengok my drive.
Ini My Drive. Jadi di dalam folder My Drive ini kan saya ada tesis 1, master, metric coordinate dengan reading. Ini nanti kalau kita mana tadi ya? Nah, ini. Jadi file-file yang tadi, folder-folder yang tadi itu bisa aja di backup ke komputer kita gitu. Jadi nanti bisa diakses lewat komputer kita si folder-folder yang ada di My Drive tadi. Get it? Kemudian sync to My Drive. Sync My Drive, jadi sinkronisasi folder My Drive tadi yang ada di Google Drive ke komputer ini. Mau di folder mana? Yuk kita pindahin aja. Itu kan di C ya. Kalau di C mah kan tempatnya sistem. Jadi kita simpen di D. Di D juga kita pakai folder khusus. Yaitu bikin aja lah folder My Drive student email student. Oke, gitu aja lah. Ini khusus folder My Drive-nya yang di Gmail student saya ya. Oke, di sini kita pilih folder yang ini yang udah saya buat, select folder. Jadi semua yang ada di My Drive ini nih, folder ini nantinya akan masuk ke dalam folder mana tadi? Folder ini. Folder My Drive Gmail student. Sync everything My Drive in Drive. Oh my god. Ini terlalu besar 13,3 giga atau jebol atau harddisk kita ya. Gak usah. Folder-folder tertentu aja. Reading. Reading mah tuh. Reading 449 mega ya. Emang ada reading ya di My Drive tadi? Coba deh. Oh iya benar udah ada reading. Terus tadi. Nah tadi itu masuk ke sini nih. Yang tadi folder reading. Tapi belum ada ya. Masih kosong. Soalnya belum di finish tadi. Oke lah. Reading. Atau jadi apa yang kita backup nih? Ini aja lah yang kecil. Ini hanya sebagai contoh ya. Saya nggak pengen nge-backup nih My Drive ini nih. Tapi ini mah hanya sebagai contoh. Jadi My Drive nanti di folder Google Drive itu nanti bisa diakses di komputer kita. Oke, inget-inget ya. Nanti kalau misal bingung, tanyakan aja di kolom komentar. Oh, tadi udah start ya. Tombol biru tadi. Nah, sekarang ini nanti akan membackup secara otomatis folder-folder yang ada di sini di My Drive ini nih. Tapi tadi yang di backup itu yang saya checklistannya ini bahan komprehensif aja. Coba kita tengok. Sedang di backup nggak? Oke, masuk sini. Open Google Drive. Harusnya sedang di backup ya. Coba. Ini banyak sekali nih. Oke, tutup dulu. Oke, nah ini dia. Nah, ini di laptop kita nih. Jadi, di sini seharusnya sedang terbackup secara otomatis nih. Mana? Ini nih. Ada folder baru kan? Folder reading. Nah, nantinya dia akan membackup secara... ini dia nih. Nah, ini dia, saudara-saudara. Dia membackup secara otomatis folder reading yang saya punya yang ada di sini nih. Reading, mana reading? Ini. Ini di backup secara otomatis nih file-file ini nih. File-file ebook. Ini udah bermunculan nih. Dia sedang proses membackup. Jadi nanti kalau misal backupnya udah selesai, nanti tandanya tanda checklist, entah tanda apa gitu ya. Soalnya ini lumayan banyak juga nih. Di sini juga harusnya ada, nah ini nih. Ini tanda panah bolak-balik warna biru ini artinya dia sedang membackup ya. Sedang proses backup. Jadi kalau misal belum beres nge-backupnya, maka tanda biru ini akan selalu ada. Tapi kalau misal udah beres, maka tanda biru, tanda panah bolak-balik itu kayak recycle gitu ya. Itu akan berubah jadi hijau gitu atau apa gitu lah, entahlah ya. Nah, ini tadi yang di backup di My Laptop, di komputer. Ini akan terbackup secara otomatis.
Kemudian yang di My Drive ini, yang tadi saya pilih itu adalah folder ini kan. Nah, folder ini nantinya akan terbackup secara otomatis di folder mana? Folder education mana? Folder F. Ini dia. Folder My Drive Gmail Education. Nanti juga ada lah di sini ya. Yang tadi saya pilih. Yang mana yang saya pilih teh? Ini nih. 2 tesis bahan kompre yang 5 MB yang nggak niat banget untuk saya pilih untuk saya backup ya. Karena nanti hari saya bakal penuh dong kalau semua di backup. Oke, gitu aja lah paling ya. Semoga bermanfaat videonya. Kalau misal bingung ada yang mau ditanyakan, tuh kan baru muncul. Kalau bingung ada yang mau ditanyakan, silakan ngisi komen-komen aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Saya akan mengeluarkan video-video bergizi seperti ini secara rutin ya. Jadi biar nggak ketinggalan videonya, maka klik aja tombol subscribe yang merah yang ada di bawah videonya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat berotodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.